Dulunya, ini adalah jawaban-jawaban yang masuk kategori tidak bisa diterima. Tapi sekarang, mengalir biasa dengan ringan, seperti melakukan rutinitas yang sifatnya mudah. Semudah menelan ludah. Dan yang wajar, sewajar minum air. Jawaban ini nyaris kita jadikan alasan untuk segala hal. Males, mager, ngantuk, pewe, gabut, teler, bete, nggak mood, bodoh. Untuk menjadi sebuah tiket agar bisa lolos melakukan hal-hal yang sebetulnya penting seperti bersekolah, belajar, bersosialisasi, berkuliah, bekerja. Ayo dong sekolah. Males. Yuk ibadah dulu. Mager. Nanti gimana kalau semua udah normal, kamu jadi malas begini? Bodoh. Katanya pengen cepat dewasa. Tapi lewat kata-kata di atas, kita seakan mendapat akses untuk lolos. Akhirnya, kita nggak melakukan semua hal yang justru membuktikan kedewasaan kita. Berbakti, bertanggung jawab, bersimpati, berempati, bersemangat, bekerja keras. Sekarang, kalau kata malas menjadi dasar kamu menjalani setiap detik dengan tanpa pikiran dan tujuan, menurut kamu, akhirnya kamu akan kemana? Bayangkan seorang supir Gojek, kerja dari subuh sampai larut untuk bayar sekolah anaknya, yang menolak pendidikan beratas dasarkan malas. Bayangkan perasaan seorang anak yang sendirian menunggu dijemput di tempat les sampai malam karena orang tuanya sedang rebahan dan berujar, aduh, mager. Jadi apa dunia ini kalau semua orang apa-apa jawabnya, ya aku males. Termasuk beribadah kah? Termasuk menyiapkan beberapa jam saja dari 24 jam kali 7 yang kamu dapat setiap minggu. Harganya mahal banget kah? Sebentar aja berterima kasih kalau masih bisa makan. Tuhan sudah begitu baik. Sebentar aja nyanyi dengan sepenuh hati untuk Dia. Tenang, nanti malam bisa Spotify-an lagi. Sebentar aja bahas firman sama anggota gereja. Tenang, Netflix kamu gak kemana-mana. Susah banget kah? Begitu berat kah? Beban sekali kah? Dia yang sedang menunggumu datang dengan penuh harap. Kemudian berhadapan denganmu yang menatapnya dingin dan berkata, sorry, aku lagi males. Shalom, welcome back to NDC Youth Online Service guys. Mari kita sama-sama naikkan pujian dan syukur kita di hadapan Tuhan. Come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menarik, memuliakan.
Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari bersama nyatakan imanmu di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Sing, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind
Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami, seluruh jiwa dan nafas kami hanya untuk-Mu Bapa. All my life. All my life I'm seeking your embrace. Holy Spirit, come. I need your touch and grace. Show me your unfailing love and let me know you are here. Father, dwell in me. Fill me with your holiness. Mend my heart, make it clean. Let your love overflows. Omnipresent God, lay me in your mighty hands. There I stand, worship you evermore. All my life, I'm seeking your embrace. Holy Spirit comes, Holy Spirit come. I need your touch and grace. Show me your unfailing love. Show me your unfailing love. And let me know you are here. Father, dwell in me. Fill me with your holiness. Mend my heart, make it clean. Let your love overflows. Omnipresent God, lay me in your mighty hands. There I stay, worship you evermore.
Tuhan, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya, kami menyembahmu. Terima kasih Tuhan, hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari bersama nyatakan sekali lagi pujianmu di hadapan Tuhan. Father, dwell in me, fill me with your holiness. Mend my heart, make it clean. Let your love overflows. Omnipresent God, lay me in your mighty hands. There I stand, worship you. There I stand, worship you. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang indah ini, di mana kami semua sekali lagi bisa berkumpul bersama Tuhan meskipun secara online untuk bisa beribadah. Dan khusus untuk pembahasan yang spesial hari ini Tuhan, supaya kami mempunyai hati yang terbuka untuk bisa belajar hal yang baru, mendengar segala pesan dari Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amen. Yo guys, what's up? Kembali lagi kita beribadah bersama. Dan this time aku excited karena kita membahas something yang tidak pernah kita bahas sebelumnya, tapi menjadi beban dan ada di pikiran dari kita semua youth leader, terutama youth pastor kita. Karena itu bulan ini kita memilih tema ini, dan the intro was so touching gak sih, kayak oh my god, jadi membuat aku mikir tentang banyak hal, berpikir ulang soal ibadah online ini. Dan aku pribadi tersentuh dengan pesannya, tapi secara pribadi juga aku pun bisa reflect dari tema ini. Karena meskipun youth leader pun sometimes kita butuh reminder juga sama firman Tuhan. Makanya penting beribadah, makanya jangan malas, oke? Dan kita hari ini akan secara spesifik membahas sesi 2 yang berjudul kekuatan ibadah. The benefits dan kelebihan yang kamu dapat ketika kamu beribadah. Compare kepada teman-teman kita yang gak beribadah. Dan honestly, waktu aku menyiapkan ini, aku gak pengen sound like orang-orang yang ayo dong, yang nagging, yang annoying. Mungkin banyak adult di hidup kalian juga udah sering, ayo dong belajar, ayo dong les ini, ayo dong ibadah, jangan malas, jangan malas. Dan instead of getting inspired, most likely kita berasa di nagging kan. Akhirnya teman marah, bawel, gak suka, apa sih, you know what, stop gitu. Dan itu ada di darah kita anak muda. We all seperti itu. Tapi instead of seperti itu, aku mau hari ini kita ngobrol aja, bahas facts-nya. Dan aku sebagai kakak rohani akan bilang my own thoughts about this gitu. Dan kalau kalian here untuk mendengarkan, there's at least one thing yang we can agree on. Kita harus dengar dengan hati yang terbuka. So, are you ready for kekuatan ibadah? Let's go. Oke. Sebelum itu, aku ada satu pertanyaan untuk memulai
sharing kita hari ini. Untuk kalian yang selama ini ibadah, jawab dengan jujur. Oke? Kalian selama ini beribadah, itu tujuannya absen doang atau beneran ibadah? Aku ditanyain ini sama my online friend malah. Dia bilang begini soalnya, banyak teman-teman dia yang Christian dan katanya online service, tapi banyak yang ibadahnya itu tuh ke arah kayak kejar setoran. Contoh hari Minggu lagi jalan nih, terus tiba-tiba gua lupa belum ibadah ya. Akhirnya di jalan diputer, tapi sebenarnya dia ngobrol sama teman yang lain gitu, atau enggak main game sambil makan. Ada yang oh my god, I wish not, ada yang sambil mandi, jadi kayak diputar kayak mandi shower gitu, lagi present worship mandi. Ada yang tiduran, ada yang ya stuff like that, pokoknya yang not beribadah lah sebenarnya gitu loh. Nah, tapi kenapa mereka ngelakuin itu? Padahal mereka tahu itu kan nggak enak dong. Ya, come on. Emang kita suka ibadahnya kayak gitu kan sebenarnya nggak enak kan? Itu kayak jadi kayak denger podcast doang kan, not really ibadah. Dan jawabannya adalah karena itu membuat kalian feel good. Kalian merasa guilty kalau skip ibadah. Tapi at least gue puter, udah nyala, mau gue denger apa enggak, ya kan udah. Jadi ya udah ya. Jadi kalau kakak rohani, udah ibadah belum Jess? Udah. Ya tapi udahnya begitu, sepedaan diputer. Guys, can you do praise and worship sepedaan? Kayak no, gak bisa gitu loh. Beda ya, denger podcast atau denger khotbah lagi iseng sama emang lagi beribadah. Kalau denger podcast pun aku sering kok lagi mandi gitu, gue juga sering kayak gitu. Khotbah pun kadang gue denger lagi mandi. Tapi kalau beribadah, maksudnya duduk, praise and worship, berdoa, bersyukur, fokus, nggak gitu caranya. Sementara let's ask ourselves lagi sekali lagi. Selama ini kita tuh beribadah, buka klik YouTube, itu beneran ibadah, beneran mau ibadah, atau sebenarnya absen doang? Karena kayaknya kalau belum ketik gue bolos. Tapi kalau udah klik ya udah pokoknya udah kan udah gitu. Think about it. Nah, jangan-jangan kita semua mau absen doang. Nah, aku kemarin dengar juga ada someone ngomong seperti ini. Many things in life became important because at some point in our life we prioritize it. Coba dipikirin deh. Ini kayak sederhana banget tapi make sense for me. Banyak hal di hidup ini jadi penting, jadi luar biasa bermakna. Kayak wah luar biasa penting, important for us, matters. Karena ada satu poin di hidup kita memprioritaskan itu. Suka gak suka. Jam 6 pagi tuh kalau ke sekolah, oh no, 5 minutes again gitu. Sabtu, langit masih biru, kita udah jalan PS gitu loh. Karena it's game day gitu loh. Jadi apa, kita punya kenangan yang indah karena kita prioritize it gitu. Atau kalian sempat suka ngeband banget, ada yang suka main musik banget, siapa yang prioritasin sampai bolos sekolah, bolos ngeles? Lu prioritaskan itu. Hubungan, sekolah, studi, dan hobi masih banyak lagi. So, aku mulai berpikir ya, bener juga sih. Jangan-jangan ibadah terasa gak penting, terasa gak usah, kayak PR, atau lu malah gak kepikiran. Jangan-jangan we never actually prioritize it. Gak necessary aja buat kita, gak nyariin, gak kangen gitu. Sementara di Alkitab aja beribadah tuh harus dilatih. Jadi ternyata guys, di Timotius saja Rasul Paulus bilang kita harus melatih diri kita beribadah. Jadi dia pun kayak seakan-akan terang-terangan bilang, I know at some point it's gonna feel like malas, mager, Netflixnya baru kelar setengah jam lagi, telat dikit gak apa-apa, tapi begitu udah mau habis cliffhanger, satu lagi deh, ntar malam aja, lanjut sampai malam, malam-malam teman-teman Discord gue ajak streaming, udah lah besok aja kan Minggu. No, harus diprioritaskan. Bahkan Paulus bilang apa? Harus dilatih. Di 1 Timotius 4 ayat 8. Tetapi latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan ibadah itu berguna dalam segala hal guys, gitu, karena mengandung janji. Kalau gitu poin pertama apa nih? Benefits dan kekuatan yang kita dapat dari kita yang beribadah. Yang pertama, don't worry, judulnya malah simpel banget. Nothing spectacular, no secret recipe yang wah menggugah-gugah quote-quote keren-keren. No, simple.
benefitnya adalah yang pertama, kamu diingatkan hal-hal yang perlu kamu ingat. What's that? Diingatkan hal-hal yang perlu aku ingat. Oke, let's talk about this. Kita baca ya di 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ini lagi ngomongin apa? Firman Tuhan. Oke, apa hubungannya Ci sama pengingat atau reminder? Siapa yang semenjak pandemic, kadang kita lupa gak sih Tuhan kita siapa dan kepada siapa kita bergantung? Ini reminder number 1. Gak usah pas pandemic deh, actually before pandemic pun sometimes aku yang ibadah tuh seminggu bisa 2-3 kali karena ada banyak ibadah tengah minggu, ada doa sama pelayan, Sabtu yuk, terus minggu aku juga ibadah. Sometimes lagi penyembahan, aku tuh bisa diem dan oke, kayaknya kemarin project ini terasa berat karena aku gak ngandalin Tuhan sih. Jadi kayak kita sering itu gak sih bilang kalau iya kita mengandalkan Tuhan, tapi ketika in real life you don't actually do it gitu loh. Kita gue do it myself gitu. Pernah gak sih kita kayak gitu? Kita langsung mikirin gue mesti ngapain ya, boro-boro doa, boro-boro oke Tuhan aku mesti ngapain, nanya, berserah. Jadi itu aja kadang lagi penyembahan baru ingat kemarin aku tuh kayak gini, kayaknya I don't actually ask God deh to help me deh. Kayak aku berpikir aku bisa handle sendiri gitu loh. Kayak soalnya aku orangnya naturally kalau ada masalah aku langsung pikirin oke, gue mesti ngapain, opsi gue apa aja ya, terdet gitu loh. Aku nggak suka gitu yang kayak what should I do, nangis cepetan kayak oke, opsi gue berapa gitu loh. Jarang malah didoain gitu loh, pas kelar baru thank God gitu. Jadi kayak sometimes I feel funny juga. Nah apalagi sekarang pandemic gitu loh, mungkin banyak yang nggak ibadah, yang doa juga mungkin udah menurun. Kita perlu diingatkan Tuhan itu siapa. Jangan diremehin loh. Kadang lagi PW bisa ada nyanyian mungkin yang berkata Allahku hebat, Allahku besar. Terus tiba-tiba lu dengan hati yang emang minit gitu, iya sih, you're so good, thank you. Saat pandemi ini banyak teman-teman, I cannot say each case, tapi banyak temen aku tuh lose anggota keluarga. Dan itu was so bad kalau denger gitu. Maksudnya kalau ngomongin masalah, semua orang ada masalah. Tapi kalau direnungkan ulang, kita tuh survivor yang masih enak deh. You know what I mean? Enak deh. Aduh, ada banyak orang-orang tuh sampai lose everything gitu gara-gara pandemi ini, dan aku tidak mengalami itu. Jadi masa sih hal itu gak cukup membuat aku tuh lagi nyanyi dan thank you gitu loh. Thank you God. Kalian gak usah berpikir ekspresi itu harus gimana terima kasih Tuhan. Karena kamu diem, nyadar I'm one of the lucky one ya di situasi ini. Thank you Tuhan, thank you. Lagi nyanyi gitu. Itu kalian perlu take time. Apalagi yang kita perlu reminder, cara hidup kamu yang sekarang sebenarnya ke arah mana? Roh Kudus dulu suaranya keras, kayaknya kalau ngomong jorok, kalau sama teman-teman diajak yang enggak, kayaknya dulu tegurannya keras tuh. Enggak. Kok sekarang lama-lama gak berasa ya? Kayak Roh Kudus menjauh. Mungkin karena gue udah gak ibadah, Roh Kudus tak lagi bersuara. Berarti ya udahlah, easier untuk jatuh dibandingin dulu gitu kan. Padahal sebenarnya Roh Kudus is still there, cuma kita nggak pernah nyari, sehingga terasa semakin jauh gitu loh. Kayak gitu. Itu pun kita butuh reminder. Gimana? Ya kalau kalian lagi denger ini dan kalian feel good dengerin ini, atau kalian terganggu, in a way Holy Spirit is speaking to you sebenarnya sekarang pun gitu. Nah kayak gini-gini kalian juga butuh reminder lagi kan. Nah gimana yang gak ibadah gak dapet reminder gitu. Terus yang terakhir nih, malah ini aku sendiri nih yang paling dapat reminder tahun ini. Kamu tidak berasal dari dunia ini. Oke, cijas berat banget ya. Tapi serius, aku perlu banget reminder ini karena aku punya banyak teman dari dunia berbeda, background berbeda-beda, ke arah drastis bedanya. Jadi sometimes kalau aku lama sama mereka, aku kebawa habitnya mereka. Guys, call me Nora, gak apa-apa, emang age gap, okay, forgive me, don't laugh. Aku baru download Discord semenjak pandemic, baru punya Discord dan streaming game. Jadi kalau kalian, itu aku udah lama, aku baru kayak, oh my god seru juga ya, seru banget. Ci itu udah lama, ya I just done it gitu. 2 minggu aja aku berteman sama mereka, streaming.
aku bisa mendengar kayak ratusan kata-kata kasar tercetus dari gamer-gamer itu, tau gak sih? Minggu pertama awalnya tuh aduh kedengerannya nggak enak, kayak aduh, begitu oh my god Pip, kayak gitu. Emang iya setelah 2 minggu masih begitu? Enggak kan, lama-lama ketawa. Aku takut at some point aku ikutan. Sekarang belum, tapi aku udah mulai oke, Noni, just you need to watch out. Ini udah mulai bahaya, you know. Nah, dan untuk kalian yang ngomong gini, iya Ci, tapi gak berasa ibadah di rumah tuh beda sama di gereja. Enakan di gereja, katanya hadirat Tuhan lebih berasa. Oke, aku dulu gak tahu cara jawabnya. Now I know. Karena ada tokoh di Alkitab yang bisa mempertahankan imannya, kekuatannya, dahsyat banget, tanpa ada ibadah di gereja. Ada, ayo siapa tuh? Malah dia tinggal di masa sulit. Saat itu Tuhannya tuh dewa. Dia adalah Daniel dan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka ada di masa tawanan, gak ada gereja, gak ada ibadah. Kalian jangan pikir tuh Daniel ada ketua core, ketua circle yang bisa WA, udah belum ibadahnya, you sharing. Gak ada yang nyariin. Mereka bertanggung jawab sendiri untuk force themselves, untuk disiplin. Daniel, waktunya doa. Dan Alkitab catat apa? Dalam sehari dia doa berkali-kali, berjam-jam, memuji, menyembah Allah. Disiplinnya kayak apa? Aku yakin ada satu masa mungkin Daniel, aduh gue malas sumpah, oh my god, gue lagi capek, do I have to do this today, oh my god. Ayolah, kita aja semua kayak gitu kan, gitu. Tapi dia paksa, kenapa? Itu baik untuk dia. I need this to keep myself tuh lurus. I need this untuk dekat sama Tuhan. Aku don't feel it, tapi aku harus lakuin itu. Oh come on, emang semua orang yang diet dan bodybuilder, ya ada yang maniak sih, tapi most likely semua teman-teman gue yang turun berat badan banget, apakah mereka setiap hari, yes, bangun yuk besok jam 4 guys, kita lari, hahaha, good luck, bye bye. Gak ada kan? I can't wait guys, besok gue kelas kardio 3 jam. Lu suka ya? My god, yes, mau mati gue aja. Tapi apa? She still do it. Kenapa? Dia tahu ini good for me. Kadang-kadang gitu, kamu harus it's good for me gitu loh. Disiplin. Daniel can do it, Sadrak, Mesak, Abednego did it, dan lihat mereka jadi tokoh yang luar biasa dipakai Tuhan. Disiplin. You good? Okay, let's go to the second one. I'll be quick. Yang kedua adalah semi romantis, yaitu dasar hubungan kamu dengan Tuhan akan terlihat. Kalau ibarat pacaran, masalah dan badai akan menentukan kekuatan komitmen kalian. Kalau ibarat pandemi, jadi LDR-nya sama gereja, LDR, long distance relationship, udah lama gak ke gereja, I miss church, cuma gimana dong, gak bisa. Oke, let's say you LDR sama church gitu, tapi lo gak LDR sama Tuhan. See the difference gak? Tuhan tuh gak pernah LDR sama kamu. Kamu cuma LDR sama the church place dan the church people gitu loh. Nah, ibarat orang LDR, semua bilang itu masa pembuktian dasar hubunganmu. Kalau nggak kangen, kalau nggak butuh nih kayaknya lama-lama. Oke, jangan-jangan sebenarnya kamu cuma suka termakan momen cinlok waktu ada dia atau enggak lagi ada project suka gitu. Tapi setelah itu sebenarnya you don't actually like him or her. Apalagi LDR, pengujian komitmen. Semua orang yang bilang LDR itu berhasil, kuncinya adalah komunikasi. Semua orang ngomong gitu kan. Semua teman-temanku yang LDR dari Amerika, dari mana, sampai 4 tahun lulus pulang nikah, gue kadang nggak ngerti itu 4 tahun nggak ketemu. Ya ketemu mungkin cuma jarang. Aku kangen sih kali kalau nggak ketemu lama-lama gitu. Kok bisa ya pulang nikah gitu? Lu how do you keep the spark? Ya Jess, kamu harus keep the commitment and communication. Harus Zoom, harus lu Skype kan, harus Skype, sering chat. Beda 12 jam, harus korban, selang-seling ntar yang itu begadang. Oh my god, you know lah, gue single aja deh, bye-bye. Kayak aku gak bisa gitu waktu itu. Oke, komitmen diuji. Nah, kuncinya apa? Komunikasi kan. Kalau gitu, apakah kamu sudah melakukan bagian kamu dan kita semua untuk menjaga komunikasi dalam hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan kita? Ayo. Kunci LDR adalah komunikasi. Dan actually kita bahkan gak LDR sama Tuhan, tapi kita gak pernah nyari Tuhan. Komunikasi gak sama Tuhan? When did the last time you pray?
The last time kamu actually say thank you for everything? Yuk baca di Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Look for Him. Gak apa-apa, Dia akan mendekat kepada kita. So, itu message-ku untuk hari ini. Kekuatan dari kita yang beribadah sama yang enggak. Mungkin ada teman-teman dari kita yang udah gak jelas, hancur, pandemi tambah aneh, tambah gak jelas, tambah males. Ya, that's what makes you different. Nanti, masa gak ada bedanya yang anak Tuhan sama yang enggak? Memang that's what's going to make us different people. Tapi ingat, kita harus belajar untuk prioritize it. Are you ready? Yuk kita berdoa ya. Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan pun sudah pernah memprioritaskan hubungan dengan kami. Dengan apa? Tuhan mati untuk kami semua. Dan kali ini kami juga mau belajar Tuhan, untuk kembali membangun hubungan dengan Tuhan. Ampuni kami yang sering males. Mungkin semua hal kami atas namakan males, mager, capek. Tapi Tuhan gak pernah begitu. Ampuni kami ya Tuhan. Dan biarlah kami belajar untuk memahami bahwa ibadah itu baik untuk kami. Kami perlu dekat dengan Tuhan, mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, mengerti isi hati Tuhan. Dan kami mau untuk lebih disiplin lagi, untuk belajar, to prioritize it. Urapi kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan bersyukur katakan, amin. Oke, dan seperti janji kita untuk prioritaskan, prioritas juga ya, circle abis ini untuk kalian yang udah punya circle. Karena tetap juga punya teman-teman seiman, it's very good. Dan aku cukup suka sih, seru banget sih circle. I don't know about your circle. Circle seru banget kok. Oke, have a great discussion. God bless you guys.